Jadi umat-umat terdahulu itu kalau dosanya berat, mau bertobat, bunuh dirimu. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada seperti itu. Lo ke majelis taklim, nanti pulang bersih dosa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita tidak mengarang ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah satu yang harus disyukuri dalam kehidupan kita yaitu karena Allah Ta'ala memberikan pamase sehingga kita sebagai kaum muslimin banyak sekali yang bisa menghapus dosa-dosa. Kalau ada yang bertanya kenapa itu dibahas, agak memang ya roh nareko ya dampeng itu sata, agak memang rumah empat nak kulinota ya. Hadirin hadirat, maka dari Allah Ta'ala lana kurangi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya Rabbul Allah Ta'ala napuji at-tawwabina, orang-orang yang selalu kembali, selalu tobat. Wa yuhibbul mutatahhirina, dan dia napuji itu oleh pacing, oleh mape pacing, toma pacing, napuji Allah Ta'ala. Cita-cita besar kita adalah pekoro cerata matu narekolele di pemasin Allah Ta'ala. Kita sudah mau meninggalkan dunia ini, posisi kita bersih. Itulah kesuksesan yang tidak ada di atasnya. Pekoro cerata narekomate nikmatu. Kita diusung pergi ke kuburan orang, kita dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Pertama karena mungkin mempertahankan kesucian atau karena kita sudah berjuang mati-matian supaya dosa-dosa tak nak dampung aku Allah Ta'ala. Mudah-mudahan inilah nanti posisi kita jemaah sekalian memperoleh kesuksesan itu. Oleh karena itu subuh ini kita akan membaca karena waktunya tidak panjang, paling 1-2 riwayat yang menjelaskan hal-hal yang dapat menghapus dosa. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sering kita dengar ini, kalau orang-orang tua saya ini sebelum saya lahir, beliau-beliau ini sudah mendengar hadis ini. Agar Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Hurairah, qala sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi malaikatan sayyara yatatabba'una hilakan dzikr. Majupu Allah Ta'ala engka malaikat na punai yero malaikat imar rombongan tuli macenne sapai kelompok-kelompok sikir. Biasa kita dengar hadis ini. Jadi angka akan nafung Allah Ta'ala malaikat rombongan ini tiap hari keliling Pancarijang, ke Baranti, ke Bulo, ke mana terus jalan. Agak memang siapa ya rombongan malaikat ya tetap bau nahilakan dzikr, sapai kelompok tomak depungan untuk masikri. Jadi kita berkumpul masikri nasapa ke malaikat. Fa'in wajaduha, maka dari Nabi SAW narekong kada runtuh. Wah, ada ini orang subuh berkumpul ini. Saya punya buku ditulis oleh seorang dosen hadis di Al-Azhar mengatakan yang masuk kelompok zikir itu ada 3. Nomor siddi, memang orang yang membaca zikir seperti kelompok zikirnya Ustadz Arifin Ilham almarhum, dibaca bersama-sama subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dibaca bersama. Dibid'ahkan orang. Kata Arifin Ilham, biarlah, tapi di kelompok zikir ini ratusan orang yang masuk Islam gara-gara kelompok zikir ini. Tidak bisa dibid'ahkan karena ini dalilnya.
Jadi orang-orang yang duduk membaca zikir, tahlil, tahmid, tasbih. Yang kedua yang masuk kelompok zikir adalah tumak mengaji. Orang yang mengaji sama-sama. Biasanya di sini di Al-Ansar habis maghrib, yaitu narewo ibu-ibu dia duduk mengaji. Yang ketiga adalah kelompok majelis taklim seperti kita subuh ini. Kenapa? Karena di sini dibahas Al-Quran, dibahas hadis. Maka ini masuk dalam kelompok zikir. Nah, narik penaruntu nasa nabita yang kelompok tahu ada bunga ngimas zikri kadu ma'akum. Kaditu nasa tudas si bawah. Cuma itu malaikat kita tidak lihat. Selesai menrek kulangi malapuluh Allah Ta'ala. Makutani pun Allah Ta'ala wa hu'alam, padahal Allah tahu. Min aina jitum? Mereka dari mana ki semua ini? Politik ke mana itu? Maka dia malaikat jina min indi balik. Kami ini datang bersama hambata di bawah. Yusabbihuna, saya baca saja hadisnya ini. Yusabbihuna, mereka bertasbih. Wa yukabbiruna, mereka bertakbir. Wa yuhalliluna, mereka mengatakan la ilaha illallah. Wa yahmadunaka, dan mereka membaca alhamdulillah. Wa yas'alunaka engkanilau. Qala ta'ala, maka dia pun Allah Ta'ala, wa madza yas'aluni. Maka dia pun Allah Ta'ala, aga je nilau yurutawi mana? Mereka apa yang mereka minta itu sebenarnya? Apa yang mereka harap? Maka dia mereka yas'aluna jannata. Itu mereka di bawah, aku lihat mereka itu sangat berharap masuk surga. Ada nasa malaikat ya kasna subhanahu wa ta'ala wa hal ra'ul jannata purakan ita wa hal ra'ul jannati, sudah kan lihat itu surga itu mereka mau. Maka dia mereka depa, kemudian Allah membanggakan kita. Maka dia mereka coba lihat dia peruna ita nalalun, apalagi kufuran ita ya surga, sedangkan lagi dia ikan ita nalalungi. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum yastajiruna, ikhwan, mereka itu ingin dijauhkan. Dijauhkan dari mana? Dari neraka kata. Maka dia Allah Ta'ala, wahal ra'unari, sudah kan lihat neraka sehingga takut. Maka dia depa itu mereka harus takut. Depa nangkan dari neraka kami tahu ini apalagi pura deta. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya Allah, ada yang mereka inginkan. Apa yang mereka inginkan? Wa yastaghfiruna, mereka itu macam nala ada info nareko yang dampung ke situ sana. Wita ya roto mak de pungan ngiyawa. Ya rumah sikiri mengaji mamal jilisanin. Macam ne ke situ nareko ya dampung ngido sana. Apa kata Allah di sini? Fayaqulu qad ghafartu lahum. Qad ghafartu lahum. Saya tidak salah baca ini. Fa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Mereka pura juga dampung ya tahu. Dan saya akan kasih apa yang mereka minta, dan saya akan jauhkan dari apa yang mereka takuti. Inilah kelebihannya itu majelis taklim, kelebihannya kelompok zikir, kelebihannya kelompok orang mengaji. Maka kita berterima kasih kepada panitia masjid termasuk saya karena diajak untuk berada dalam kelompok ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, angka mereka makutana Rabbi ikhwan fihim fulanun abdun khata, engkau itaan utaun naro. Contoh miye tadi subuh saya lihat itu di Al-Ansar, engkau tahu si gabung deka kata untuk pengajian lepam nih, kemudian duduk dari rumah tidak ada niat,
untuk pengajian, tapi mereka gabung. Mati tahu ini sudah ada tahun. Dia hanya duduk bergabung bersama mereka. Ya ada pengen ke Eropa, Eropa makre pun Allah Ta'ala hum qaumun la yasqa bihim jalisuhum. Mau kau tahu mereka itu mereka yang tergabung di bawah, la yasqa bihim jalisuhum. Orang yang gabung sama mereka tidak akan saya celakakan. Kelebihannya majelis taklim, kelebihannya kelompok zikir. Makanya majelis taklim itu ada yang diselingi baca Asmaul Husna sama-sama, diajak oleh ustadznya untuk berzikir sama-sama, hanya untuk menggabungkan kelompok tomak depung ngiye masuk dalam kelompok zikir yang nasabah itu malaikat, dan dijanji akan semua Allah Ta'ala kan ghafartulahum, saya ampuni mereka, saya akan kasih apa yang mereka minta, dan saya akan jauhkan dari apa yang mereka takuti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lama hadis sepakat kalau Imam Muslim yang meriwayatkan hadis, insya Allah itu hadisnya sahih, hadisnya kuat. Jadi ayat tebal-tebal. Jadi ini majelis taklim ya setengah jam, 40 menit selesai. Tetapi kekuatannya itu luar biasa karena mampu menghapus dosa-dosa yang ada. Ibu sekalian, saya pindah ke kitab Tanwir. Nah, ini kitab Tanwir selalu saya bawa, mulai saya disuruh pertama ceramah di Masjid Al-Ansar ini, saya selalu bawa kitab Tanwir. Kenapa? Kitab ini saya diajarkan di pesantren waktu saya nyantri. Sekarang saya yang mengajarkan anak-anak di Rahmatul Asri. Maka saya kemana-mana membawa kitab ini. Di sini ada keutamaannya juga majelis taklim tak ini. Keutamaan lain. Hadirin hadirat sekalian, di sini katakan wal muta'allimu. Di antara jalan menuju akhirat, maka Syekh Amin Kurdi adalah belajar. Wa huwal qasidu bit ta'allumi wajh Allah. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, narekong kaki belajar seperti ini sama-sama, termasuk saya juga belajar ini. Al-qasidu bit ta'allumi wajh Allah. Iyaro akatana kuatinna mamajlis taklim mak guru wajh Allah. Riono pun Allah Ta'ala nasapa, tidak ada yang lain. Karena kita sudah tahu bagaimana fadilahnya ini orang berkumpul di dalam menuntut ilmu, berkumpul untuk masikri. Nah, apa niat ini? Wajh Allah Ta'ala, ya nari tu tahu sapa iriono pun Allah Ta'ala. Itu yang harus diniatkan. Jadi kalau ini subuh Rabu diumumkan oleh Al-Ansar, insya Allah besok subuh Rabu kita pengajian. Jadi kalau masuk ini boleh-boleh ya toh kenikmati taib Pak, saya mau pergi salat subuh berjamaah dan saya akan belajar karena ini puang maitak ko ye lepak lila ini. Kalau lidah yang ucapkan lama, tetapi kalau hati tak selesai. Jadi ini harus dihadirkan. Nah, sahabat mahkutani pun Allah Ta'ala pun mereka seperti tadi yang ditanyakan, apa yang mereka mau itu? Ya Allah, mereka mau masuk surgamu, mereka sangat takut sama nerakamu, dan mereka menginginkan agar dosanya diampuni puang telu nalapro. Jadi ini kalau kita mau berdasar hadis Muslim ini, dihadirkan ini dalam hati kalau kita mau pergi pengajian. Wah, sapa kario tak puang, mudah-mudahan tamak aku suruh kata, tapi bila ingat profesor yang katakan rana kata puang, ada pengedosa aku puang, melukama pengajian. Karena ini dilapor oleh mereka. Mereka akan kata mana? Telu. Ada pengengi puang, satu mau masuk surga dan mau jauh dari neraka. Kata Allah Ta'ala, pura mana walain ya roh, saya sudah catat ini akan saya kasih kepada mereka. Jadi ini akan nih Bapak Ibu sekalian. Di sini dalam kitabnya Amil Kurdi mengatakan al-muta'allim itu mak guru
yang merupakan jalan menuju akhirat itu adalah al-qasidu bitta'allumi wajhallah, orang yang belajar mak guru sapa irona pung Allah Ta'ala kuatinna. Jadi ini anak kita yang pergi kuliah ke Makassar, Bapak Ibu, pergi kuliah di Jawa, pergi kuliah di luar negeri, tapasa nih kalau mau berangkat. Atau kalau kita mau telepon pudangi, ajak mau lupain sampai Pak disengan untuk pung Allah Ta'ala. Kalau berniat bercita-cita mau jadi dokter, mau jadi insinyur, mau jadi ahli ini, ahli itu, boleh? Boleh. Tetapi aja tak lupai pun Allah Ta'ala. Jangan sampai hanya itu diingat. Kalau nasihat saya sama anak di pesantren itu terus. Jangan lupa ini kita mencari ilmu karena Allah. Kalau ada orang yang keluar dari rumahnya untuk sapa Pak Disen, yang pergi ke majelis taklim, pergi menuntut ilmu, pergi mau pesantren, kemudian di hatinya itu untuk mencari ridha Allah, agar anda guru tak ke fastighaluhu bitta'allumi afdalu min istighalihi bil adhkari wan nawafilil mutlaqah. Maka sibuk belajar itu lebih tinggi pahalanya, lebih afdal daripada sibuk masikri dan sibuk melakukan amal-amal sunnah. Ini pengajian setengah jam ini nareko lepas bandingi dengan orang yang sibuk masikri dengan sibuk masempajang sembaja sunnah, lebih afdal yang ini, Ibu sekalian. Maka saya terkadang kalau mau pengajian kan jelas dari sini, kemudian sementara mau pengajian ada orang mengaji di belakang. Bagus itu mengaji. Tetapi kalau saya carikan tempat waktu itu mengaji nanti sesudah mau pengajian. Karena dia itu terlalu orangnya. Nah ini juga tidak kalah, tapi jangan dibenturkan bagaimana. Karena tega kami melebih mengaji dengan majelis salim. Masing-masing ada kelebihannya. Tapi kalau mengaji, tapi kalau majelis taklim. Kenapa? Jangan orangnya ada di sini kemudian mengaji. Kenapa? Ini padilannya, coba kita lihat baca. Maka yang guru takwe, nareko kita sedang belajar, mastighaluhu bil ta'allumi afdalu min istighalihi bil adhkari wan nawafilil mutlaqah. Ini kesimpulan dari ulama besar, orang yang hafal hadis, hafal Quran 30 juz, mengerti tafsir. Maka dia kesimpulannya, nareko engkau tahu, mak guru sebagai orang pelajar, dia adalah anggota majelis taklimnya Masjid Al-Ansar. Maka sibuk belajar itu lebih afdal daripada sibuk masikri wa nawafilil mutlaqah dan daripada masal baca sunnah. Ini kelebihannya. Wala yanbaghi lahu ayyuhalli nafsahu min wirdin min dzikri kulli yaum, tetapi katanya ajak tosi gara-gara menuntut ilmu itu sehingga tidak ada zikirita. Fadzalika awanulahu, karena dengan banyak berzikir itu justru memudahkan untuk mendapatkan ilmu, katanya di sini. Qala Ka'ab bin al-Ahbar. Ka'ab bin al-Ahbar ini adalah seorang tabi'in yang bertemu, dia nasiruntuk Nabi, tapi dia bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Akan sekawil bahbar. Lau anna sawaba majlisil ulama'i bada linnasi laqatatalu alaihi. Coba na iya apalan tawe majelis taklim itu badalin nasi nairi taman nasalairi tamatai. Misalnya ini majelis taklim kemudian pahalanya itu nanti tangi ku Allah Ta'ala, badalin nasi laqatatalu alaihi, pasti orang mapangiwang tahu ya, makin mapangiwang berebut tempat duduk. Coba negara lay pitangi ko Allah Ta'ala apalan na tuma pengajian majelis taklim la katatalu alaihi, maka pasti orang itu mapangiwangi memperebutkan tempat. La katatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratah, pasti orang yang punya bangunan mewah akan ditinggalkan bangunannya. Wa kullu dhi sukin sukahu, dan pak balu ke pasai pasti nasalairu baluk-balukna.
Cobanna lain kita pokok Allah Ta'ala apalana. Tetapi ini kan pahala tidak dilihat di sini, nanti di alam guru napa pitangi kepada Allah Ta'ala, nanti di padang mahsyar yaumil qiyamah baru diperlihatkan. Itu kata seorang ulama besar, Ka'ab bin al-Akhbar. Wa qala Umar, maka ada Sayyidina Umar. Ini ke Sayyidina Umar, khalifah kedua pas selena Nabi sallallahu. Lambat masuk Islam, akan tetapi dijamin masuk surga sebelum mati. Inilah seorang sahabat keras, takde. Tetapi dibalik kekerasannya setelah dia masuk Islam, kata Ajori kumatan negara nasengkas dalam kitabnya Imam Al-Ghazali, Mukashafatul Qulub, dikatakan ia Sayyidina Umar, kata Ajori garis hitam ke bawah sini, karena seringnya dilewati air mata. Padahal itu enggak ya, orang keras. Begitu masuk Islam, lembut hatinya, dijamin masuk surga sebelum meninggal. 10 sahabat Nabi, satu dari yang 10 Sayyidina Umar. Maka dari Sayyidina Umar, inna rajula la yakhruju min manzilihi. Perasaan saya sudah pernah saya baca di mimbar ini, baca lagi. Inna rajula iya rosi ditahu la yakhruju min manzilihi masui pole bolana. Ini mana nak kena bayar? Kita yang dikena ini. Wa alaihi minadz-dzunub. Kalau katanya seandainya yang keluar itu banyak dosanya, mislu jibali tihamata, seperti bulukna tihama. Awalnya saya baca riwayat ini, tega royasen bulu tihama, jadi saya ketik di sini. Bapak Ibu juga bisa ketik di sini. Gunung Tihama, ketik di Google, kemudian enter. Ternyata Gunung Tihama itu adalah gunung yang berjejer di semenanjung Laut Merah Saudi Arabia. Kalau kita pergi haji umrah latiwi ke Masjid Teraku, di sekitar itulah Jabal Tihama, itu berderet, itu gunung-gunung besar. Itulah Gunung Tihama. Maka dari Sayyidina Umar, coba nang kata masuk boleh bolana, kemudian itu dosanya megala besar dosanya nanti boleh bolana. Pergi pengajian, banyak dosa yang dibawa sebanyak Gunung Tihama. Malut pemaraja pada rajana gunung Tihama. Faiza sami'al alima, kemudian nang kali ngangipap pidatoye wa khafa, kemudian dia takut kepada Allah, wastarja, dan mengakui dosa-dosanya, dan pengakuan. Begitu. Agar nasa Sayyidina Umar raja'a an zunubihi insarafa ila manzilihi. Rewa ni tu pobolana wa laisa alaihi minad dunubi say. De si segala dosa nama pacing na taro ya majelis taklim. Inilah kelebihannya. Terima kasih kepada panitia masjid yang telah memfasilitasi kita semua, memikirkan kita semua majelis tidak lama. Narek pemak bicara Pak Diseng di pengetahuan isi agama, sedangkan Pak pidatonya lagi Pak Diseng kesini, sehingga saya itu pidato. Mungkin ini teman-teman yang selalu masuk tinggi mendre sih, iya sih roda bahas susah sih. Memang saya tidak banyak materi. Itu terus karena memang ilmu saya sedikit. Pak pidato lagi dekem di Pak Diseng, apalagi yang disampaikan waktu juga mau ponco Tony, sedikit pengetahuan yang kita dapat di sini. Agak pelit meraja. Barakatnya yang pengajian mampu susupan yang dosa-dosa. Pak Bere ye. Jadi nanti itu Bapak Ibu sekalian, engkau ditolong mati sekarang, masa sekali. Kenapa? Banyaknya majelis taklim saya tidak ikuti. Pada saat yang sama banyak tahun sini orang pemburu majelis taklim. Di majelis taklim masjid ini, masjid sana, ada lagi pemburu majelis taklim. Karena apa? Mungkin ini yang diketahui. Ini majelis taklim tak apalagi dia masuk dalam kelompok zikir, nada mengikuti Allah Ta'ala. Sayyidina Umar yang bilang Bapak ini kesimpulannya Sayyidina Umar. Tidak mungkin Sayyidina Umar mengeluarkan kesimpulan yang salah. Dia belajar dari gurunya.
tega mak guru, niga guruna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tu guruna ye. Ini gurunya Sayyidina Umar, Nabi Muhammad. Dan Sayyidina Umar tidak mungkin asal bicara. Ini luar biasa. Jadi na makkadai ang katawi masuk boleh bolana. Tiwi dosa maka raja maka ega maka lopo. Seperti besar dan banyak gunung-gunung Tihamat. Kemudian nang kalingai penceramai nang kalinga pantitai. Kemudian ada kesadaran dalam jiwanya. Puang, ada pengen dosa-dosa aku puang. Toba nak ampun itu. Maka dia Sayyidina Umar insarafa ila manzilihi wa laysa alaihi minadz dzunubi syai'. Maka dia nanti itu pulang ke rumahnya, bersih itu dosa-dosa seperti gunung yang dibawa dari rumahnya. Rewa kemulana. Tidak ada itu dosanya yang besar tadi. Inilah kelebihannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga macina Sayyidina Nabi Musa lagi macina untuk rewa kulino melo makka cuk Nabi. Berkali-kali saya baca ayat itu di sini. Ingatan saya di mimbarnya Al-Ansar ini. Sebab kita sering ketemu sejak tahun 2003 saya masuk Merwangin. Saya ingat sudah berkali-kali menyampaikan ini. Iya umat Nabi Musa narik dosa Bapak Ibu. Dan dosanya itu besar. Di dalam buku ini yang saya dapat. Di sini. Tidak usah dicari halamannya. Tanwir. Iya negara umat Toryolo narik dosa kuwadiwi. Dan dosanya itu tergolong besar. Besok subuh tertulis di pintunya, melok kau ya dan dosamu, cungkil matamu. Bahaya kalau ini ada di kita. Di dalam ayat kalau kita masih ragu dengan ini karena ini riwayat, maka dari orang riwayat, ia toriolo nareko maraja dosana dan dilakukan malam, maka nanti subuh tertulis di pintunya, melok ya dan dosamu, cungkil matamu satu. Susahnya untuk diampuni dosa di masa-masa lalu. Nah, dalam Al-Quran apa? Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu at-tawwabur rahim. Wa idh qala Musa ingarani Muhammad wa tunna Nabi Musa matkadai makna ya qaumi innakum zalamtum anfusakum biittikhadhikumul ijla. Hai kaumku, pada mana kau membuat patung kemudian kalian sembah. Fatubu ila barikum, pada tobat mana kau kupuamu. Bagaimana caranya? Faqtulu anfusakum. Ya kubelo kena dampaknya Allah Ta'ala nasabah dosamu ya tuh. Bunuh alim. Siapa yang bilang ini? Ayat, tidak mungkin salah. Jadi umat-umat terdahulu itu kalau dosanya berat, mau tobat, bunuh dirimu. Umatnya Nabi Muhammad tidak ada seperti itu. Lo ke majelis taklim nanti pulang bersih dosamu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak mengarang ini, ada di dalam kitab ini. Tidak boleh dikarang-karang ini karena ini persoalan prinsip Bapak Ibu sekalian. Jadi cocok ini tidak ada masjid di Sidrap ini kayaknya yang tidak ada pengajiannya. Baru-baru saya dari Al-Fitrah ini juga kebacakan. Babu Runci ada semua pengajiannya, Masjid Raya, Masjid Islamic ada semua. Bahkan di Sidrap itu tabrakan itu pengajian. Dulu tabrakan Masjid Rahmat Mangkajene dengan Masjid Takbir. Tapi kayaknya sudah berganti salah satunya. Mau digeser ke malam apa? Mau digeser ke malam apa? Dan semua malam ada pengajian sehingga di satu malam itu di Sidrap ini sudah tabrakan pengajian. Bapak Ibu sekalian, ini kelebihan majelis taklim. Ada pesan Sayyidina Umar dengan kelebihan ini. Makanya Sayyidina Umar, fala tufariqu majlis al-ulama, ajak musalai. Nareko engka apa majelis ulama ya, majelis taklim lah. Fala tufariqu, ajak tersalai. Ajak tersalai. Karena itu kekuatannya menghapus dosa besar. Jadi orang rajin pengajian kalau diketahui manfaatnya. Kalau tidak tahu manfaatnya untuk apa? Orang itu tidak suka sesuatu karena dia disengi, ada gunanya dia disengi. Pada tok ibaratnya contoh ya. Saya tidak membandingkan orang itu dengan ayat tidak, tapi contoh ya. Iya rumah anu nareko iya lengi ulawang si bawa bereleh, coba kasih bereleh
agak beralle. Tetapi ayat baralle nalalung nasabah mage denes sengan ke daulah. Orang yang mengerti fadilahnya majelis taklim, dia akan gabung Bapak Ibu. Dia akan gabung. Kenapa? Ini kekuatannya. Tapi ingat, jangan lupa di awal, dia tahu kekuatannya memang dimantapkan dalam hati sebelum berangkat. Ini puan. Itu ini puan. Bapak Ibu sekalian, ada satu riwayat lagi sebelum kita tutup. Ini riwayat berikutnya dari Atta bin Abi Rabah. Ini juga seorang tabi'in. Saya sudah lacak. Nigaye Atta bin Rabah, dia bukan seorang sahabat, tapi dia adalah muridnya sahabat. Agak nasen Atta bin Abi Rabah radhiyallahu anhu qala huduru majlisil ilmi yukaffiru 70 majlisan min majalisil lagwi wal lah. Kesimpulannya dia, tentu dia tidak sembarang ambil kesimpulan. Karena ini adalah muridnya sahabat Nabi SAW. Nah, sembarang ambil kesimpulan. Dan ini adalah seorang ulama besar, tidak mungkin mengambil kesimpulan yang salah-salah, asal ambil kesimpulan. Apa dia bilang? Menghadiri majelis taklim yukaffiru 70 majlisan min majalisil lagwi wal la'ab. Dia akan menghapus dosa-dosa yang ada di 70 majelis main-main dan kesia-siaan. Tega ya saya roh majelis main-main kesia-siaan. Angka kula ada tudak-tudak. Kula sembaran bicara. Anu dek nama ke guna barana. Contoh ini, contoh. Letek sih, ini sudah satu. Duduk-duduk sia-sia. Letek sih. Ketemu teman di mana? Di warkop barana. Dengan tidak memojokkan warkop ini hanya contoh. Sembarang bicara di situ. 70 letek mau bicara kosong. Satu kalimat pengajian menurut Atta bin Abi Rabah, dosanya di 10 majelis itu akan dihapus oleh majelis taklim satu kali. Inilah kelebihan yang ada di dalam majelis taklim ini. Cukuplah barangkali bahwa ternyata dalam Islam banyak jalan untuk menghapus dosa. Yang subuh ini kita bahas, satu majelis zikir, yang kedua majelis taklim. Itu Bapak Ibu. Cukup ini. Nah, biasa di sini kuat sekali orang mau pengajian. Biasa kalau pengajian subuh di masjid lain, lalu saya lewat di sini masih mau pengajian. Saya bilang kuat sekali orang ini di Al-Ansar ini mau pengajian. Lama baru berhenti. Kalau saya tidak kuat lama. Jadi cukup sampai sekian Bapak Ibu sekalian, saling mendoakan. Ingat Bapak Ibu, saya berdiri tertoka kue, dek akan lupa pindah diku maka lebih berkesikat daripada ini. Saya selalu itu merasa kalau berdiri di mimbar ini mesti pindah. Itu jamaah saya lebih kuat baca Qur'annya dari saya. Mereka rajin puasa Senin Kamisnya. Mereka lebih kuat tahajud. Mereka lebih dua kawan zikri. Mari kita amalkan ini, insya Allah. Diniatkan ya toke ko boleh seperti yang disarankan ini Allah Ta'ala ibawan. Mari berdoa tutup pengajian kita dengan doa, mudah-mudahan Allah merahmati dan mengampuni kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya karim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ilmika wa hidayatik. Kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa zayyinna bil akhlaqil karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal du'ana bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.